bertemu kembali dengan saya. Di sini saya akan memaparkan sebuah video, yaitu penerapan model matematika dalam pencegahan COVID-19 untuk memenuhi persyaratan tugas akhir mata kuliah saya, yaitu pemodelan matematika. Baiklah, sebelumnya terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung terjadinya video ini. Di sini perkenalkan, nama saya Septima Marbun. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan penerapan model matematika dalam pencegahan COVID-19. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam pengertian. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 atau dikenal juga dengan SARS-CoV-2 ditemukan pertama kali di Wuhan pada Desember 2019. Itu menurut Sudarsa 2020. Nah, kemudian pada tanggal 12 Maret 2020, virus ini ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO, dan virus ini kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu relatif singkat. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian pemodelan matematika. Dalam GAIME 2016, pemodelan matematika adalah proses yang menggunakan matematika untuk mewakili, menganalisis, membuat prediksi, atau memberikan wawasan tentang fenomena di dunia nyata. Setelah itu kita akan masuk ke dalam parameter pemodelan pada COVID-19. Di sini NH sebagai jumlah kasus positif COVID-19 per hari, kemudian P peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19, kemudian R jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, lalu H jumlah perubahan kasus per hari. Di sini kita dapatkan rumus untuk H adalah NH kali P kali R, dan rumus untuk NH tambah 1 adalah NH tambah NH kali P kali R, atau sama dengan 1 ditambah P kali R dikali NH. Dan NH tambah 1 di sini adalah jumlah total orang positif di hari ke-1. Kemudian NH tambah 2 dengan rumus 1 tambah P kali R dikali 2 NH, dan NH plus 2 sendiri di sini adalah jumlah total orang positif di hari yang kedua. Kemudian untuk rumus NH tambah X kita dapat bahwa 1 tambah P kali R dikali N dikali X dikali NH, dan NH tambah X di sini jumlah total orang positif di hari ke-X. Kita masuk ke dalam pembahasan pemodelan pada COVID-19. Nah, anggaplah bahwa di sini adalah NH sama dengan 1, R sama dengan 10, P sama dengan 0,5, dan dan untuk mencari H kita dapatkan rumus NH kali P kali R atau NH kali R kali P sama dengan 1 kali 10 kali 5 kali 0,5 sama dengan 5. Nah, di sini sendiri telah kita ketahui bahwa dalam parameter-parameter tadi bahwa NH adalah jumlah kasus positif COVID-19 perharinya, dan P adalah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Di sini kita usahakan bahwa P haruslah sekecil mungkin. Kalau boleh P itu sama dengan 0. Caranya untuk memperkecil nilai P yaitu dengan cara memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, dan pola hidup sehat, atau banyak lagi yang lainnya. Kemudian untuk R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. R sama dengan 0 ketika orang-orang atau kita sendiri melakukan stay at home, work from home, and social distancing. Dengan kata lain, segala aktivitas dilakukan di rumah. Adapun jika beraktivitas di luar, disarankan untuk tetap menjaga jarak.
Nilai NH, P, R semua itu tergantung kepada kebijakan lembaga pendidikan. Jika sebuah lembaga pendidikan telah mempelajari COVID-19 dan membuat kejadian yang sangat ketat, akan hal tersebut, maka NH sama dengan 0. Dan ketika NH sama dengan 0, tidak mungkin terjadi penambahan jumlah COVID-19. Nah, kita masuk ke dalam pemisalan kasus. Di sini kita misalkan kasus NH-nya sama dengan 1 dan masuk ke sektor pendidikan, maka hal ini bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Dan kita misalkan rata-rata yang bertemu NH di sekolah maupun di perguruan tinggi adalah 10 orang, atau R sama dengan 10. Serta mereka yang tidak memperhatikan protokol kesehatan, misalnya tidak pakai masker, tidak mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer, maka peluang terkena virus sangat besar. Dengan asumsi tersebut, maka kita dapatkan seperti yang di sini tadi, NH sama dengan 1, R sama dengan 10, P sama dengan 0,5, dan H-nya adalah 5. Maka jumlah perubahan atau penambahan kasus COVID-19 sekitar pendidikan saja mencapai 5 orang per harinya. Berikut ini kita sajikan prediksi untuk 5 hari ke depan atau hari yang kelima. NH tambah X sama dengan 1 kali P tambah R kali X kali NH, atau di sini X kita ganti dengan 5 karena kita akan menggunakan prediksi untuk hari kelima. Jadi NH tambah 5 sama dengan 1 kali 10 dikali 0,5 yaitu nilai P, dikali 5 dan dikali 1, nilai NH-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita dapatkan 10 dikali 0,5 adalah 5, ditambah dengan 10 dikali 0,5 adalah 5, ditambah dengan 1, 0,5 itu sama dengan 5. Nah, ditambah 1 menjadi 6, kemudian dikali dengan 5, 30. Jadi di sini kita lihat, kita prediksi bahwa 30 orang terkena COVID-19 di sektor pendidikan. Jika hal tersebut terjadi, maka kondisi pendidikan di Indonesia sangat buruk. Itu baru hari yang kelima. Bagaimana untuk hari yang seterusnya? Misalnya hari ke-10, 20 atau ke-30. Pasti kasus COVID akan semakin banyak. Setiap lembaga pendidikan harus mempunyai alat pendeteksi COVID, misalnya alat cek suhu tubuh. Kemudian menyediakan masker, hand sanitizer atau sabun. Dengan demikian NH tetap bernilai 0 di sekitar sektor pendidikan. Kebijakan berikutnya, semua warga di sektor pendidikan harus menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, tidak bersalaman selama pandemi, dan lain-lain, dan mewajibkan semua aktivitas dari rumah meskipun tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulannya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa model matematika NH tambah X. Model matematikanya adalah NH tambah X sama dengan 1 ditambah P kali R dikali N dikali X dikali NH sama dengan 0 ketika kebijakan sektor pendidikan sangat ketat akan kewaspadaan penyebaran atau penularan COVID-19. Sebaliknya, jika tidak adanya kebijakan yang ketat dan kewaspadaan penyebaran atau penularan COVID-19 di sektor pendidikan, maka NH tambah X sama dengan 1 tambah P kali R kali X kali NH akan bernilai sangat besar dan keadaan semakin memburuk, sangat memburuk. Model matematika ini dapat diterapkan di sektor pendidikan dan mengusahakan nilai NH, R, P sama dengan atau mendekati 0 sehingga tidak ada penyebaran yang lebih lanjut lainnya. Terima kasih.